Para muhibbin rahimakumullah, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumih, man ra'aitahu mujiban an kulli ma yus'al wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa zakiran li kulli ma alim fastadilla bihi ala wujudi jahlih. Yang artinya, barang siapa yang kamu lihat akan dia, menjawab dari tiap-tiap yang ditanyakan, dan mengibaratkan dari tiap-tiap yang dia saksikan, dan menyebut bagi tiap-tiap yang dia ketahui, maka jadikanlah itu dalil atas adanya kebodohan orang tersebut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita melihat seseorang yang mana orang itu selalu menjawab apabila ditanya, orang itu selalu mengibaratkan, mengutarakan apa yang dia saksikan, dan orang itu selalu menyebutkan bagi tiap-tiap ilmu pengetahuannya, maka jadikanlah itu bukti atas kebodohan orang tersebut. Jadi artinya, orang ini bila ditakuni jawab, ditakuni menjawab, ditanya menjawab, selalu dijawab, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini bukti kebodohan itu orang. Atau ada orang yang selalu mengutarakan apa yang pernah dia saksikan. Apa yang ia saksikan, kisahkan. Apa yang disaksikan, kisahkan. Itu bukti kebodohan orang tersebut. Atau juga orang ini selalu menyebutkan ilmu pengetahuannya. Ada ilmu, ajarkan. Ada ilmu, ajarkan. Ada ilmu, ajarkan. Maka ini bukti kebodohan orang tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, amma wajhu jahlihi fi kaunihi mujiban an kulli masu'il fa innal ijabata an kulli su'al yaqtadil ihatata bil ma'lumat wa dhalika muhalun li ghairillahi ta'ala faqad qala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kenapa orang yang selalu menjawab pertanyaan? Orang ini bila ada soal dijawab, ada soal dijawab. Kenapa orang ini dikatakan jahil? Karena menjawab setiap pertanyaan itu menuntut akan meliputi dengan yang diketahui. Sedangkan meliputi dengan yang diketahui itu mustahil bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, tidaklah diberi kamu dari ilmu melainkan sedikit. Nah, pertama itu alasannya. Kenapa orang yang selalu menjawab soal dikatakan jahil? Alasan pertama adalah karena itu menuntut akan meliputi seluruh yang diketahui. Itu mustahil bagi seorang manusia. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha meliputi dengan segala sesuatu. Wali anna sa'ila qad yakunu muta'annitan la yastahiqqu jawaba.
Dan terkadang pula bahwasanya orang yang bertanya ini kadang-kadang orang yang ingkar, yang kada perlu dijawab, kada perlu dijawab. Kadang-kadang orang yang bertanya ini orangnya muta'annita, mungkir, hanya hendak bikin masalah. Nah, jadi kita dituntut untuk merenungi sebelum menjawab itu, apakah orang yang bertanya ini mungkir atau kada. Misalnya kita tahu orang ini sudah dikenal orang nang anti lawan maulid. Ini orang ini sudah dikenal maulid itu badakannya bid'ah nang sesat, maulid itu hukumnya haram ujarnya. Kasih itu kemari itu sudah orang minta itu. Nah, lalu orang ini datang bertakon lawan kita, kenapa yuk hukumnya maulid itu? Kada perlu dijawab. Ini kada maasih juga jawaban kita. Kita jawab jadi masalah, jadi keributan. Karena ini orang yang sudah punya pemahaman maulid itu bid'ah nang sesat. Kada perlu ditanggapi. Orang yang sudah punya pemahaman bahwa talqin itu bid'ah, mahaul bid'ah nang sesat, datang lawan kita bertakun, kenapa hukumnya menalkinakan orang mati itu? Kenapa hukumnya membacakan Yasin di kubur itu? Sedangkan ini orang-orang yang anti dengan itu. Nah, ini bertakun lawan kita bukan untuk mencari pengetahuan kada, tapi hanya mengingkari. Nah, muta'annita. Nah, kalau orang-orang seperti ini datang kepada kita bertanya, bertakun, kada perlu ditanggapi. Karena ini kada berhak untuk dijawab. Kada perlu dijawab. Nah, hendak menjawab juga, jawab dengan la adri jawabannya. Apa jarnya hukumnya maulid itu la adri? Apa artinya aku kada tahu? Bukan kada tahu hukumnya, kada tahu ikam ini pintar kah kada kah? Nah, itu maksudnya la adri. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau didatangi seseorang, orang itu bertanya kepada Imam Malik 32 masalah, 32 soal ditakunakan lawan Imam Malik. Sidin jawab 3, sisanya 29 Sidin jawab dengan la adri. Kau kada tahu? Kau kada tahu? Iya, kau kada tahu? Aku kada tahu. 29 soal dijawab dengan tidak tahu. Hanya 3 Sidin jawab. Ini bukti orang alim, bukti orang yang arif. Kada selalu menjawab apa yang ditanyakan orang. Wa qad takunul mas'alatu allati sa'ala anha la taliqu bihi li'annahu la yafhamuha. Dan terkadang pula masalah yang ditanyakannya itu tidak patut dengan dia. Nah, tidak patut dengan dia. Karena dia kada mengerti masalah itu. Ini kalau dijawabnya kada mengerti juga jawabannya. Kalau dijawabnya kada mengerti. Nah, kada perlu dijawab. Nah, jadi apabila kita menjawab selalu pertanyaan orang, itu bukti bahwa kita jahil. Jadi soal-soal orang, pertanyaan-pertanyaan orang itu dipilih-pilih. Misalnya orang bertanya 5 soal, ini yang patut dijawab sekian, yang patut kada dijawab sekian. Atau ada orang yang bertanya kepada kita, ada orang yang bertakun lawan kita, oh ini orangnya kada mengerti juga, mau dijelaskan, kada usah dijawab.
kada perlu dijawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tu'tul hikmata ghaira ahliha fatazlimuha wa la tamna'uha ahlaha fatazlimuhum. Ujar Nabi kita, artinya jangan kau berikan ilmu itu kepada yang bukan ahlinya, maka engkau menzalim kepada ilmu itu. Dan jangan kamu tegah ilmu kepada orang yang memang ahlinya, maka engkau kalau tidak memberikan ilmu kepada ahlinya, maka engkau menzalim kepada mereka itu. Jadi kada sembarang kita disuruh mengajarkan ilmu, kada sembarang kita disuruh menjawab pertanyaan hukum, pertanyaan masalah. Kita pandang juga orang yang bertanya ini, apakah memang dia pantas, apakah memang dia patut untuk mengetahui itu atau belum patut. Nah, bila belum patut, kada perlu dijawab. Bila belum patut, kada perlu diajari. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yuhadditsu qauman bi haditsin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Ujar Nabi lagi, tidak ada seseorang yang menceritakan, mengajarkan kepada satu kaum, kepada satu umat dengan satu hadis, satu ilmu yang tidak sampai kepada ilmu itu akal mereka, melainkan itu menjadi fitnah atas sebagian mereka. Ujar Nabi, jangan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang belum sampai akal mereka kepada ilmu itu. Kalau kau ajarkan kepada mereka, itu akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah. Ilmunya baik, ilmunya ada salah. Nang salah itu nang mengajarkan, lawan nang dilajari. Makanya kita ada terjadi orang-orang nang kada besembayangan lagi mbah mengaji ilmu itu. Kenapa sebabnya? Ilmu itu bagus sebenarnya, cuma yang mengajar ini kada mengerti, nang dilajari kada paham. Ilmu yang begitu tinggi, ilmu yang begitu mulia, yang mestinya menambah semangat ibadah kepada Allah, sebaliknya kada sembahyang lagi. Orang yang sembahyang bahkan ibadahakannya kada sampai. Kan sudah terbalik tuh. Orang yang sembahyang macam Nabi sembahyang, sahabat sembahyang, itu padahakannya kada sampai ajarnya. Inya lawan gurunya itu nang sampai, nggak ada sembayangan lagi. Orang Jumatnya mau unjun di muka rumah. Padahal dahulu orangnya kaum di masjid, kaum. Begitu mengaji ilmu, jadi macam itu. Pada ilmunya itu bujur, cuma akalnya ini belum sampai menerima. Nang mengajari sama, terjadilah fitnah tadi. Terjadi fitnah. Kayak ubat juga. Ubat tuh samuaan, ubat tuh baik. Tapi asal dokter nang memberi ini orangnya bujur-bujur dokter, sesuai dosisnya kepada nang diberi. Orang salismaan, ya makanya miksa grip 4 biji. Padahal ini orangnya sebiji cukup, diunjuki 4 biji. Apa dah lama. Kada berdaya lagi. Nah sama orang nang kada cukup akal diberi ilmu-ilmu nang garaib ngarannya, ilmu-ilmu nang ganjil, ilmu-ilmu yang mahal diberikan kepadanya lemah. Akhirnya kada ada gairah lagi ibadah. Nah kada ada gairah lagi baca Quran karena ketinggian dosis ilmunya. Ketinggian dosis ilmunya.
Jadi jangan disalahkan obatnya. Obatnya obat baik. Cuman dokter nang memberi ini keliru, nang menerima pun hakun. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi mu'abbiran an kulli ma syahid minal karamat wa ma wasala ilaihi minal maqamat lianna hadhihi al-umura azwaqun batiniyah wa asrarun rabbaniyah la yafhamuha illa arbabuha wa ahluha fata'biruha lil umum takhfifun biqadariha wa naqsun fil ikhlas wa tamkinun lidukhulir riya fahalaka ma'al halikin. Kenapa orang yang selalu mengutarakan apa yang dia saksikan, orang yang mengutarakan apa yang dia saksikan itu dikatakan jahil? Karena apa yang dia saksikan daripada karamat-karamat itu adalah merupakan rasa-rasa batiniah, rahasia-rahasia ketuhanan yang kada dimengerti oleh orang yang belum sampai ke sana. Menakbirkan, mengutarakan itu bagi orang umum itu merendahkan nilainya, mengurangi pada ikhlas dan memungkinkan masuknya riya, maka dia akan binasa beserta orang binasa. Umpamanya kita beribadah, sembahyang. Nah, sewaktu sembahyang itu kita diberi Allah kemanisan, kelezatan. Nah, ini azwaq batiniyah, rasa batin. Dan ini rahasia Tuhan. Kita beribadah ada lezat, ada nikmat. Nah, ini jangan dikisahkan kepada orang umum. Jangan dikisahkan kepada orang umum. Orang umum tuh kada mengerti itunya. Orang umum tuh kada mengerti kelezatan ibadah tuh kada mengerti. Dan inya kada paham kayak apa ibadah tuh nyaman. Kada perlu diceritakan kepada orang umum. Menceritakan itu kepada orang umum, satu, merendahkan nilainya. Yang kedua, mengurangi keikhlasan. Yang ketiga, bisa jadi riya. Bisa jadi riya. Di waktu kita asik baca salawat, dengan khusyuk, dengan adab yang bagus baca salawat, lalu guring bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini azwaq batiniyah, ini rahasia ketuhanan, ini karamat. Ada perlu diutarakan itu kepada orang-orang, ada perlu. Dapat Lailatul Qadar, ada perlu dikisahkan, ini karamat. Kita kisahkan, kita bertamu Rasulullah, kita bertamu ini kepada orang-orang yang bukan berhak mengetahui itu. Nah, itu menurunkan nilainya. Lain kita lawan guru kita. Nah, guru ulun ini bila mengamalkan ini asa ada kelezatan umpamanya. Nah, pendapat pian kayak Pak Guru itu nanti lawan guru menceritakan itu kada jadi masalah. Atau kita ada hal-hal apa yang kita temui dalam ibadah kita, ada keistimewaan yang kita temui dalam menjalankan perintah Allah, kita ceritakan kepada guru kada jadi soal. Tapi kalau kita ceritakan kepada umum, nah ini yang bahaya, ini yang menunjukkan kebodohannya. Wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi dzakiran likulli ma'alim minal haqa'iq wal ulum wal ma'arif bi annahu jahila bi qadariha wastakhabba sya'naha falau kanat indahu rafi'atan azizah ma afshaha li ghairi ahliha. Adapun orang yang selalu menyebutkan tiap-tiap ilmu yang diberikan Allah kepadanya disebut jahil, bodoh. Ini dapat ilmu kisahkan, dapat ilmu kisahkan, dapat ilmu kisahkan. Ini orang bodoh. Kenapa bodohnya?
Karena dikatakan bodoh, inya kada tahu nilainya ilmu ma'rifat itu. Ilmu ma'rifat itu sangat tinggi nilainya, dan jangan dikisahkan, jangan diungkap, dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk mengetahuinya. Orang umpamanya contohnya berjual permata, berjual batu, cincin. Nah, ini ada berisi yakut nang harga 1 juta ada berisi yakut nang harga 500.000 ada berisi yakut nang harga 100.000 ada berisi yakut nang harga 100 juta banyak berisi batu. Datang orang ini orang miskin, orang kada berharta, datang kepada Ampun Batu nih. Aku hendak aja bawa tas yakut, adalah berisi ikan. Aku hendak jauh makai yakut, ujar nang orang miskin. Nah, kita ini banyak berisi yakut mulai nang 100.000 sampai 100 juta harganya. Nah, kemana nang kita tampayakan lawan si miskin nih yakut nih? Nah, mana kita tampayakan? Nang harga 100.000 kah kita tampayakan, atau nang 100 juta kah ditampayakan? Nah, kalau pedagang ini pintar, kada mau menampayakan nang 100 juta, kada bakal nukar inya. Kada kawan nukar. Nah, ini berhubung ini orang miskin, nah ada yakut, nah ini bagus, berapa 100.000 harganya. Nah, bisa berjadian itu. Karena akalnya 100.000. Akal orang hanya seitu. Nah, demikianlah ilmu artinya. Ilmu kayak itu. Ada ilmu nang gana-gana, ada ilmu nang sedang-sedang, ada ilmu nang disebut gara ibul ilim, ilmu nang ganjil, ilmu nang mahal. Nah, ilmu nang mahal ini hanya bisa dikisahkan, diajarkan kepada orang-orang nang punya harta. Artinya punya harta, punya akal. Punya akal.